محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah keluarga dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Keluarga Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Kepercayaan masyarakat jahiliyah terhadap tahayul, menyembah berhala, dan kesenangan dalam berjudi dan minum arak. Tak terasa tahun demi tahun berlalu begitu cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat itu. Sebelum beliau tiada, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berperan sebagai orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zamzam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zamzam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu. Kemudian beliau memanggil putranya yang bernama Haris untuk membantu menemukan sumur Zamzam tersebut. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris hanya bisa mencemooh. Namun, ia tidak putus asa. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapat petunjuk tentang keberadaan sumur Zamzam dalam tidurnya. Keesokan harinya dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Haris kembali menggali dan tiba-tiba air memancar. Dengan ditemukannya sumur Zamzam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu. Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya. Untuk itu, beliau bernazar, "Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka." Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muthalib menyampaikan nazar itu. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan, dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah.
Beberapa bulan kemudian, pada saat itu Aminah sedang hamil muda. Abdullah harus berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan dengan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bersinggah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasa kesakitan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Kemudian ia menitip pesan kepada temannya untuk disampaikan kepada ayahnya, Abdul Muthalib. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Haris untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun, setibanya Haris di Madinah, Abdullah telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Dalam kesedihannya, Aminah berdoa, "Wahai anakku yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu." Abdullah meninggalkan warisan beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Pada saat itu, Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan perang Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepat pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga bersuka cita dengan kelahiran Muhammad. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah, seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Abdul Muthalib memberi nama bayi tersebut Muhammad dan berdoa semoga bayi tersebut kelak menjadi orang yang teruji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan penuh gembira. Seperti doa yang selalu ia panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Demikian kisah keluarga dan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu larut dan jangan terlalu lama dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.